Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam kondisi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, hari ini ibu akan melanjutkan materi yang beberapa belum kita bahas ya bersama-sama. Karena kemarin kita setelah PTS, nah ada beberapa bab yang kita belum bahas, yaitu hari ini kita akan membahas tentang macam-macam puasa. Ada puasa wajib dan juga ada puasa sunnah ya. Oke, baik, sebelumnya kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dulu puasa. Sebenarnya kalian sudah paham ya apa itu puasa secara bahasa dan secara istilah. Tapi tidak salahnya Ibu perjelas lagi. Nah, di sini bahasa itu ada dua secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa itu puasa atau saum ya, dalam bahasa Arab yaitu al-imsak. Berarti menahan diri dari segala sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yang dimulai sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, jadi puasa di sini kesimpulannya bahwa puasa itu menahan diri dari segala perkara, seperti makan, minum, berbicara, menahan nafsu dan syahwat, serta lain-lainnya. Jadi apa saja yang bisa membatalkan puasa itu nanti akan kita bahas lebih lanjutnya ya. Jadi intinya bahwa puasa itu kita menahan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi kita juga harus menahan hawa nafsu kita supaya tidak tergoda oleh syaitan dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada dalil nakli tentang puasa. Pasti semua kalian sudah tahu ya, yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, jadi dalil ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita yaitu berpuasa ya. Jadi hukumnya puasa itu wajib, apalagi puasa Ramadan. Nah, tetapi ada juga yang sunnah. Nah, nanti ada macam-macamnya. Ada macam-macam puasa sunnah dan juga ada macam-macam puasa wajibnya. Oke. Nah, di sini sebelum kita melakukan puasa, kita harus tahu dulu nih syarat wajib dan syarat sahnya supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada syarat wajib puasa. Islam, ya pastinya beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, balik, yaitu anak-anak di bawah umur tidak wajib berpuasa, tetapi harus dilatih berpuasa. Jadi tidak hanya yang balik saja, anak-anak juga berpuasa untuk melatih supaya nanti setelah baliknya dia sudah terbiasa. Ya. Nah, untuk syarat wajibnya itu yang sudah balik. Yang ketiga, yaitu berakal sehat. Orang yang gila tidak wajib untuk berpuasa. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat, maka kita wajib untuk berpuasa. Dan yang terakhir yaitu mampu berpuasa. Karena orang sakit atau lansia, itu lanjut usia, tidak wajib untuk berpuasa. Makanya kalau orang-orang yang masih kuat, yang muda, nah itu harus berpuasa. Kecuali ada sebab-sebab tertentu yang tidak bisa dilakukan. Terus selanjutnya, selain ada syarat wajib, ada juga syarat sahnya. Yang pertama, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu
orang yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi dia itu bisa membedakan mana hal-hal yang baik, mana juga hal-hal yang buruk, seperti itu. Terus selanjutnya, bersih dari haid dan nifas bagi wanita. Jadi kalau wanita itu ketika ada datangnya nifas atau datangnya haid gitu, haid kan keluarnya setiap setiap bulan sekali ya, maka tidak wajib berpuasa bagi wanita yang sedang haid dan yang sedang nifas. Nah, yang ketiga yaitu masuknya waktu berpuasa. Artinya tidak diperbolehkan puasa pada hari yang diharamkan puasa. Jadi ada hari-hari yang diharamkan puasa. Ya, nanti akan kita bahas harinya apa saja sih yang diharamkan puasa. Tuh, jadi kita harus tahu hari apa saja yang diharamkan puasa, seperti contohnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu kita dilarang untuk berpuasa, ya. Jadi kalian sebelum puasa itu harus tahu dulu syarat wajib dan syarat sahnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada rukun puasa. Nah, rukun puasa ini hanya ada 2. Yang pertama, niat puasa pada malam hari, ya. Kayak kita biasanya kan sebelum puasa sahur. Nah, sahur di situ kita niat untuk melakukan puasa pada keesokan harinya, seperti itu. Terus yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Jadi kita meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Contohnya misalkan membatalkan puasa makan, terus minum, atau membatalkan puasa emosi, marah, seperti itu, atau melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang ketika saat berpuasa, seperti itu, ya. Jadi kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Nah, di sini ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa nih. Nah, itu yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang haid atau nifas, hilang ingatan atau gila, keluar mani, murtad, keluar agama, dan lain sebagainya. Nah, inilah ya hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ada juga ketika kita berpuasa akan hilang pahala kita ketika kita melakukan sesuatu, yaitu apa? Pertama, memfitnah atau mencela, menipu, mencuri, dan berdusta, menggunjing, marah, memandang wanita dengan syahwat itu dengan nafsu gitu ya, dan melihat perbuatan-perbuatan syahwat seperti itu. Nah, inilah larangan ketika kita melakukan puasa dilakukan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, maka pahala kita akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu ya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan untuk macam-macam puasanya. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa hal-hal yang pentingnya kalian catat. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.